Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk modul 1.4, 1.4a6 demonstrasi kontekstual budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus pada siswa. Perkenalkan, saya Azlini Widwas Anum, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPT SMP Negeri 4 Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Saya didampingi oleh Ibu Misdawati SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Asri Purwanti SPD GR sebagai pengajar praktik. Pada tugas modul 1.4 ini demonstrasi kontekstual, kita menyelesaikan dua kasus pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, validasi terhadap tindakan yang salah, kedua, menstabilkan identitas, ketiga, menanyakan keyakinan. 5. Posisi kontrol restitusi. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat orang bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Pertama, kesenangan. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, penguasaan. Kasus 1. Pada akhir kegiatan pembelajaran, praktek di labor IPA, guru mengumpulkan siswa untuk menutup pelajaran. Pada saat itu, diketahui ternyata Najwa tidak ada di ruangan labor. Padahal ketika sesi praktik Najwa masih ada. Guru IPA, Bu Irna melapor ke guru piket. Atas laporan itu, guru piket menyampaikan kepada Bu Anum selaku wali kelas untuk menangani perilaku Najwa yang pulang mendahului tanpa izin. Keesokan harinya, Bu Anum memanggil Najwa ke ruang guru. Di ruang guru, Bu Anum dan Najwa berbicara mengenai permasalahannya dan mencari solusi. Mari kita saksikan video kasus 1. Najwa? Tahu ya, sedikit namanya. Najwa, Ibu sudah mendengar laporan dari guru piket. Apa benar Najwa lakukan seperti yang dilaporkan oleh guru piket? Benar, Bu. Tapi bukan saya saja yang melakukan, Bu. Teman lain ada yang ikut bolos juga, Bu. Oh, begitu. Ibu tak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang ikut-ikutan, kemudian siapa yang memulai. Semua orang pasti pernah berbuat salah dan semua orang pasti bisa memperbaiki. Kalau boleh Ibu tahu, apa penyebab Najwa pulang duluan? Saya pulang karena ikut teman di kelas lain, Bu, supaya kompak pulangnya. Lagian juga praktik di sekolah sudah selesai, tinggal nunggu jam pulangnya aja. Iya, walaupun praktikum telah selesai, tapi kan jam sekolah kita belum selesai. Nah, Najwa kan tahu kita harus di sekolah sampai jam pelajaran terakhir. Najwa masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat, Bu. Keyakinan kita disiplin dan mandiri. Disiplin dan mandiri, betul. Orang yang bagaimana yang disiplin dan orang yang bagaimana mandiri menurut Najwa? Orang yang disiplin taat pada peraturan sekolah dan kelas. Dan Ibu dan mandiri berarti mau melakukan tugas tanpa disuruh. Ya, alhamdulillah. Berarti Najwa kan sudah ingat berarti. Sekarang apa yang bisa Najwa lakukan? Saya akan melaksanakan kelas, Bu. Keyakinan kelas ya. Oh begitu.
Apa yang akan Najwa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Najwa ini? Saya akan minta maaf pada guru-guru, Bu, Ya. Bu Wirna. Ya. Saya janji tidak akan mengulanginya. Kesalahan saya, Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan mandiri. Ya, baiklah. Kalau itu bisa Najwa lakukan, silakan Najwa lakukan. Ibu menghargai usaha Najwa untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan lihat perkembangannya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang Najwa kembali ke kelas. Assalamualaikum. Salam. Tanggapan siswa setelah melakukan restitusi. Setelah Bu Anu melakukan restitusi tadi buat Najwa, apa yang Najwa rasakan? Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Iya, terima kasih. Kasus 2 di ruangan kelas. Guru sedang menjelaskan materi pelajaran pada saat kerja kelompok di kelas mengenai materi penerapan SPLDP. Saat menjelaskan materi, terlihat salah satu murid, Nabil, sedang tiduran di bangku sambil menyandarkan kepala di meja. Kemudian, Bu Anum membangunkan Nabil. Saat itu terjadi komunikasi antara Bu Anum dan Nabil. Setelah pelajaran selesai, Bu Anum menyuruh Nabil menjumpai Bu Anum ke ruangan guru. Mari kita saksikan video kasus 2. Masuk Nabil. Ibu. Sebentar. Ya, silakan duduk Nabil. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ya. Tahu Nabil Bu Anu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya tidur di kelas, Bu. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Nabil melakukan hal ini? Saya mengantuk, Bu. Saya tidur jam 12 malam, Bu. Karena saya bermain game online. Maafkan saya, Bu. Iya, oh begitu. Ibu tidak ingin mencari kesalahan siapa yang salah, kemudian siapa yang benar. Semua orang pasti bisa memperbaikinya. Kalau boleh Ibu tahu, apakah Nabil masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Saya ingat, Bu. Keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Apa itu disiplin dan bertanggung jawab menurut Nabil? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, Bu. Dan bertanggung jawab. Berarti melakukan tugas dengan baik. Alhamdulillah, berarti Nabil sudah ingat. Apa itu artinya sekarang? Apa yang bisa Nabil lakukan ke depannya? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Bu. Iya, berarti Nabil sudah bisa melaksanakannya dengan baik. Kalau boleh Ibu tahu, bagaimana cara Nabil memperbaiki kesalahan Nabil ini? Saya minta maaf, Bu, kepada Ibu, dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Betul, baiklah kalau itu bisa Nabil lakukan, silakan lakukan. Ibu menghargai usaha Nabil yang memperbaiki diri itu diri kita sendiri. Besok Ibu akan lihat perkembangannya. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Iya, sekarang Nabil balik ke kelas, ya. Jangan diulangi terus. Ya, terima kasih ya Assalamualaikum. Nabil. Waalaikumsalam. Tanggapan siswa setelah melakukan restitusi pada kasus 2. Tanggapan Nabil setelah Bu Anu melakukan restitusi buat Nabil tentang kesalahan Nabil tadi. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan. Walaupun saya salah, saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Semoga Nabil bisa menjadi besok ya.
Sekian dulu demonstrasi kontekstual budaya positif modul 1.4 menyelesaikan kasus-kasus pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak.